Isih celek diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kitab Nasaihul Ibad halaman 8. Hikayatun utawi suwiji hikayah, cerita, kisah. Qadama Syibli ngadep sapa Asyibli, Imam Asyibli, ala Ibnu Mujahid ing atase Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid, maka wis ngrangkul hu ing Asyibli sapa Ibnu Mujahid. Wa qabbalah lan ngambung sapa Ibnu Mujahid baina ainaihi ing dalem antarane meripat lorone Asyibli. Fasuila maka den takokaken sapa Ibnu Mujahid an dzalika saking mengkono-mengkono kelakuan. Ai anaqahu Ibnu Mujahid wa qabbala baina ainaihi. Faqala maka dawuh sapa Ibnu Mujahid, rupane dawuh utawi ing dawuh, raaitu wis ningali sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi ing dalem turu. Waqat akbala lan temen wis nemoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asyibli ing Imam Asyibli. Faqama moko jumeneng sapa Kanjeng Nabi Muhammad sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Asyibli. Wa qabbala lan ngambung sapa Kanjeng Nabi baina ainaihi ing dalem antarane meripat lorone Asyibli. Jadi Imam Ibnu Mujahid itu, Imam Asyibli datang menemui Imam Ibnu Mujahid. Nah kemudian Imam Ibnu Mujahid itu berdiri merangkul Asyibli, kemudian mencium kedua kelopak matanya Asyibli. Fasuila an dzalika, kemudian orang-orang yang melihat kejadian itu bertanya kepada Imam Mujahid, kenapa Imam Mujahid itu kok mencium, merangkul dan mencium kedua mata Asyibli? Maka Asyibli menjawab, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi, saya melihat Nabi Muhammad SAW di dalam tidur saya. Artinya bermimpi. Sungguh Nabi itu menerima kedatangan Asyibli dan Nabi berdiri. Ketika Asyibli datang, Nabi berdiri menyambut ilaihi, menyambut Asyibli. Wa qabbala baina ainaihi, dan Nabi mencium kedua kelopak mata Imam Asyibli. Faqultu maka ngucap sapa ingsun Imam Mujahid, ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli, ataf'alu hadza bisyibli, ana to nglampakaken sapa sira hadza ing perkara iki bisyibli kelawan Imam Asyibli. Faqala na'am, innahu sa'tuhuni Asyibli lam yusalli fardhatan, ora babar pisan nglampakaken salat fardu illa angin wa huwa, utawi Asyibli iku yaqra'u bakal maca sapa Asyibli khalfaha ing dalem sakwisane salat fardu. Ing ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini, tumeka maring akhire rong ayat.
yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Jadi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau itu berbuat demikian kepada Asyibli? Kata Nabi, ya, karena sesungguhnya Asyibli itu tidak pernah dia itu melaksanakan salat fardu kecuali setelahnya dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Setelah membaca ayat itu, wa yaqulu, lan bakal ngucap sapa Asyibli sallallahu alaika ya Muhammad, salla mugi-mugi nambahi rahmat Allahu sapa Allah alaika ing atase panjenengan ya Muhammad, duh Gusti Nabi Muhammad. Fasa'altu Syibli, moko wis takon sapa ingsun Asyibli ing Imam Asyibli, amma saking ma perkara yaqulu kang bakal ngucap sapa Asyibli hu ing ma barang ba'da sholati ing dalem sawisane salat. Fa zakara moko wis nuturaken sapa Asyibli mislahu ing seumpamane dawuhane Kanjeng Nabi. Jadi ini cerita tentang kenapa para ulama kita itu kok mengajarkan kita setiap habis sholat fardu dari rentetan bacaan-bacaan zikir itu, di situ ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ila akhirih. Alasannya adalah ketika Imam Asyibli itu menemui Imam Ibnu Mujahid, kemudian Imam Ibnu Mujahid itu berdiri menyambut Imam Asyibli dan merangkulnya, kemudian mencium kedua matanya. Dan orang-orang yang melihat kejadian itu bertanya kepada Imam Ibnu Mujahid, kenapa anda berbuat demikian kepada Imam Asyibli? Kemudian dia menjawab, saya pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi saya, melihat Nabi di dalam mimpi saya. Dia menerima kedatangan Asyibli, dan Nabi itu berdiri ketika Asyibli datang sowan ke Kanjeng Nabi. Nabi berdiri menyambut Asyibli dan kemudian merangkul Asyibli dan mencium kedua mata Imam Asyibli. Itu yang saya lihat dalam mimpi. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah kepada Asyibli? Kata Nabi, ya, karena dia tidak pernah sholat fardu kecuali setelahnya dia membaca dua ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Setelah itu dia membaca salawat sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, kemudian saya bertanya kepada Asyibli, kata Imam Mujahid, setelah bermimpi itu Imam Mujahid bertanya kepada Asyibli, Asyibli, saya mau tanya sama kamu, apa yang kamu baca setelah sholat? Ternyata jawaban Asyibli sama dengan apa yang disampaikan Nabi di dalam mimpinya Imam Ibnu Mujahid. Oleh karena itu, maka Imam Ibnu Mujahid itu mengikuti perilaku Nabi Muhammad di dalam mimpinya, yaitu merangkul Asyibli dan mencium kedua matanya Asyibli. Nah, jadi ini alasan kenapa ulama kita itu mentradisikan setelah sholat di antara rangkaian wiridnya itu ada dua ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu. Jadi kalau sampean pengen dicintai oleh Nabi, habis sholat baca itu. Karena apa? Bukti Nabi mencintai Asyibli karena sebab Asyibli membaca dua ayat itu setiap dia selesai salat fardu, Nabi merangkul dia, Nabi mencium kedua matanya. Jadi kalau orang-orang Arab itu, Pak, tanda dia itu cinta sama seseorang, ya, bukan antar laki perempuan, ya, bukan cinta antar laki perempuan ini. Itu pasti dirangkul, dipeluk, kemudian dicium kedua matanya. Itu tandanya cinta banget. Nah, kalau menghormati, yang dicium bukan matanya, tapi yang dicium adalah
keningnya. Sampai lihat itu. Kalau di luar negeri itu kan lihat antar ulama, antar para sayyid, para syarif, para habaib kalau ketemu, nah, itu yang dicium keningnya. Kenapa? Tanda saya menghormati orang itu. Kalau di Indonesia nggak ada orang ketemu sama gurunya dipegang kepalanya cium, nggak ada, kurang ajar itu kalau di sini. Kalau di sini yang ada adalah mencium tangan. Karena pegang kepala itu di sini kurang ajar. Kalau di sana enggak. Megang kepala untuk mencium keningnya itu tanda menghormati orang itu. Nah, makanya mau desa mau coro. Beda desa beda tradisi. Betul Pak.